Baiklah, pada materi pertama kita akan membahas tentang bilangan eksponen ya. Apa bilangan eksponen itu? Bilangan eksponen itu adalah suatu bilangan yang memiliki pangkat pada bagian atas bilangannya. Contoh seperti 5 pangkat 2 atau 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 3 seperti itu kan. Nah, dan juga ini untuk pangkat yang positif, ada juga bilangan pangkat yang negatif seperti itu. Bilangan itu seperti 5 pangkat minus 2 atau 5 pangkat minus 4 dan seterusnya. Jadi kriteria dalam bilangan eksponen itu adalah dia satu bilangan yang memiliki pangkat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa sifat-sifat dari bilangan pangkat itu sendiri ya. Nah, yang pertama yaitu adalah bilangan pangkat itu secara umum didefinisikan sebagai A. Ini contohnya kita ambil A, itu bisa bilangan apa aja, bisa 1, 2, 3 atau A itu bisa 1000 seperti itu. Dan juga pangkatnya kita beri lambang N kayak gitu. Nah, pada sifat-sifat ini dibagi beberapa kasus. Untuk pangkatnya yang positif besar dari 0 berarti dia positif, dan kecil dari 0 dia berarti negatif, dan juga ada juga yang pangkatnya 0 seperti itu. Nah, kalau di situasi pangkatnya 0. Nah, yang pertama kita bahas tentang bagaimana kalau di situasinya di bilangan n yang lebih besar dari 0. Nah, jika n lebih besar dari 0 dan n itu adalah ini ya lambang dari keanggotaan, itu kan membernya, itu bilangan n itu berada di dalam bilangan bulat seperti itu. Z itu adalah bilangan bulat, dan misalnya minus 2, minus 3, minus 1000, bisa juga positif gitu kan, bisa juga 0. Itu semua bilangan yang tidak memiliki koma itu disebut dengan bilangan bulat ya. Kita bisa notasikan dengan Z yang seperti ini. Nah, untuk bilangan AN kita kembali ke sini. Nah, untuk bilangan A itu bilangan sembarang bilangan real dengan N, pangkat N. Nah, kita pangkatkan dengan N, yang mana bilangan ini merupakan anggota bilangan real. Nah, bilangan real itu bisa 0,5, bisa 1/23, bisa akar itu. Nanti kita akan bahas juga tentang ini tentang himpunan ya, himpunan dari suatu bilangan. Nah, juga kalau sini kan kita lebih mengetahui bagaimana nanti penjelasan tentang himpunan di bilangan bulat, ada bilangan real, ada bilangan irasional dan rasional seperti itu. Nah, kembali ke sini, maka A pangkat N itu adalah merupakan dari perkalian dari A sampai dia memenuhi bilangan N yang kita inginkan. Misal N-nya adalah sama dengan 3, maka A itu sama dengan A pangkat 3 itu sama dengan A dikali A dikali A. Nah, jadi dia pangkat itu menjadi faktor dari bilangan tersebut. Nah, yang 3 kali ini dinamakan faktor. Nah, ini ya, dan bilangan ini memiliki faktor 3 seperti itu kan. 3. Dan ini juga kalau dia N, kalau dia misalnya N-nya 1000, maka dia memiliki 1000 faktor. Kalau misalnya N-nya 500, dia memiliki 500 faktor seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia selanjutnya, bagaimana kalau dia N-nya itu dengan negatif? Nah, misalnya N-nya negatif dan N itu merupakan bilangan bulat. Nah, maaf, kok bilang N sama dengan minus K. Nah, kalau N itu N sama dengan minus K, itu kita ambillah bilangan negatif juga. Minus K ini kan udah jelas berarti dia bilangan bulat tadi ya, bilangan bulat. Misalnya biasanya kan negatif juga termasuk bilangan bulat. Dan kita buat seperti ini, A pangkat minus K merupakan bilangan real seperti itu, merupakan anggota dari bilangan real. Maka A pangkat yang negatif itu bisa dituliskan dengan ini 1/A, misalnya ini kan 1/A sampai K faktor kayak gitu, sampai K faktor. Misalnya kita pengennya K-nya itu minus 3 misalnya, minus 3 atau minus 4, maka bisa ditulis dengan 1/A
dikali 1 per A kali 1 per A kali 1 per A. Nah, ini bisa ditulis dengan demikian. Nah, kalau kita pengen A-nya pangkat minus 2 gitu kan, bisa juga 1 per A kali 1 per A. Kayak gitu. Nah, begitu kira-kira kalau untuk pangkatnya yang negatif. Nah, sekarang bagaimana dari situasi jika pangkatnya itu 0? Nah, pangkatnya 0 misalnya. Nah, pangkatnya itu 0, misalnya A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Misalnya di sini, kita pakai warna yang lain. Nah, misalnya A-nya itu bilangan real, bisa 0,5, bisa 0,2, atau bisa 0, A-nya itu bilangan real. Dan tidak termasuk 0 itu kan, kita tidak buat A itu sama dengan 0. Nah, maka misalnya kalau A-nya itu tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Itu ditulis di sini. Nah, jadi apapun bilangannya, misalnya A pangkat 0, A5 pangkat 0, atau 1000 pangkat 0, atau sejuta pangkat 0, itu sama dengan 1. Jadi apapun bilangannya, kalau dia dipangkatin dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 0 pangkat 0? 0 pangkat 0 ini ya tidak terdefinisi. Seperti itu. Jadi begitu kira-kira kalau untuk pangkatan 0